Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Hafid dalam pelajaran kimia atau belajar kimia bersama. Kali ini saya akan lanjutkan tentang membahas masih di asam dan basa, yaitu tentang indikator asam dan basa. Bagaimana sih cara mengetahui larutan itu sebagai asam atau sebagai basa? Nah, ada beberapa di sini indikatornya. Ada indikator buatan dan indikator alami. Saya akan membahas dulu mengenai indikator buatan itu sendiri. Indikator buatan, nanti saya akan menerangkan ada 3 sebenarnya. Ada larutan indikator universal, kertas lakmus, dan kertas indikator universal. Tapi yang sering kita pakai adalah larutan indikator universal yang nomor 1 ini dengan kertas lakmus ini. Nah, kita mulai dari yang agak susah terlebih dahulu, baru yang mudah begitu ya. Indikator larutan indikator universal. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 itu nanti. Yang pertama ada phenolphthalein atau PP. Ketika dia diujikan pada suatu larutan dan larutannya itu bersifat asam, sekali lagi, larutannya itu bersifat asam, maka dia tidak berwarna, menjadi tidak berwarna. Tidak berwarna. Saya tulis kecil-kecil saja kalau begitu. Tidak berwarna. Sedangkan pada basa, ketika dia diujikan, maka menjadi merah muda atau pink gitu ya. Nah, trayek pH-nya berapa? Trayek pH-nya di sini 8,2 sampai 10. Nah, kemudian metil jingga. Pada uji metil jingga bagaimana? Pada uji metil jingga ini, maka ketika dia diujikan pada asam, maka dia akan berwarna merah. Sedangkan basa, dia nanti akan berwarna kuning. Nah, trayek pH-nya berapa? Trayek pH-nya adalah 3,2 sampai 4,4. Ini trayek pH itu kisaran pH ya. Kita tidak bisa langsung menentukan pH-nya sekian begitu. Tapi di antara 3,2 nilainya sampai dengan 4,4. Sekarang, bromtimol biru atau BTB. Bromtimol biru atau BTB. Ketika diujikan pada larutan asam, dia berwarna kuning. Ketika diujikan pada basa, nanti akan berwarna biru. Nah, trayek pH-nya menjadi 6 sampai 7,6. Sekitar ya, sekitar. Sekarang metil ungu. Metil ungu. Ketika diujikan pada asam, dia akan berwarna ungu. Ketika basa, dia berwarna biru. Biru ke hijau-hijauan ya. Biru hijau. Hijau ke hijau-hijauan. Nah, trayek pH-nya adalah 0,5 sampai 1,5. Kecil ya. Sifatnya asam banget. Asam kuat. Sekarang bromkresol biru. Bromkresol biru. Ketika dia asam, dia akan berwarna kuning. Ketika diujikan pada basa, dia akan berwarna ungu. Trayeknya adalah 5,2 ke 6,8. Kemudian metil merah. Metil merah jelas karena merah ya, asamnya berwarna merah gitu kan. Di sini berwarna kuning. Untuk trayek pH-nya 4,2 sampai dengan 6,3. Pak, apakah kita menghafalkan ini? Enggak, sebenarnya kalau di soal nanti trayek pH itu diketahui sebenarnya. Coba metil dengan metil kan sama, merah kuning kan? Asamnya merah, basanya kuning. Yang terakhir fenol merah. Fenol merah di sini nanti akan berwarna kuning. Untuk yang asam, untuk yang basa akan berwarna biru. Nah, untuk trayek pH-nya 9,4 sampai 10,6. Gitu ya. Itu adalah larutan indikator universal. Sekarang, untuk yang
kertas lakmus. Lakmus merah, larutan asam akan menjadi warna merah. Ajek ya, merah-merah. Untuk lakmus biru, asam juga nanti akan menjadi merah. Ini saya tulis asam itu merah-merah. Basa berarti ini ya, merah menjadi biru. Kalau menguji pakai kertas lakmus biru, biru tetap biru. Cara menghafalkannya mudah sih. Basa kan B ya kan? Basa kan B, ya berarti ini kan B, biru. Asam kan ada huruf M itu kan. Berarti M, merah. Menghafalkannya begitu saja. Asam, M ya. Berarti merah. Basa, berarti ada huruf B-nya. Berarti warnanya biru. Nah, mudah kan menghafalkannya. Sekarang kita contoh soal ya. Contoh. Tentukan perkiraan pH. Kita menentukan berapakah pH suatu larutan ini yang memberikan warna kuning dengan indikator metil merah, warna biru dengan BTB, dan tidak berwarna dengan PT, phenolphthalein. Caranya kita membuat dulu seperti garis bilangan di matematika. Kita membuat dulu seperti garis bilangan di matematika ini ya. Kemudian kita ambil yang pertama dengan metil merah. Metil merah ternyata dia warnanya itu kuning. Metil merah kita lihat, mana metil merah? Oh, ini metil merah. Metil merah warna kuning. Kuning itu di sini. Baik trayeknya 6,3. Berarti kita tulis 6,3. Dengan uji apa? Metil merah. Karena kuning berarti kan dia cenderung ini kan 6,3 sebelah kanan, maka dia nanti trayek pH-nya akan cenderung ke kanan. Begini. Benar. Nah, akan cenderung ke sini kan? Nah, lanjut. Warna biru dengan BTB. BTB biru 7,6. 7,6 berarti ini sudah 6,3. 7,6 berarti ada di sebelah kanannya kan? 7,6 BTB, bromtimol biru. Warna biru berarti indikatornya juga ke kanan juga. Kasih ini. Miring ya. Cari yang lurus. Nah, oke. Berarti ke sini juga. Ini metil merah. Ini BTB gitu. Yang terakhir apa ya? Oh, tidak berwarna dengan PP. PP tidak berwarna. Berarti 8,2. 8,2 berarti ada di sebelah kanannya 7,6. Ini 8,2 dengan uji PP. Dia tidak berwarna. Tidak berwarna berarti asam di sebelah kiri. Berarti anak panahnya nanti cenderung ke arah kiri. Miring. Nah, kiri. Benar. Tidak susah? Oke, ke sini. Jadi begini. Nah, mana yang kita ambil? Berarti kita ambil yang dilewati ketiga-tiganya. Ternyata yang dilewati ketiga-tiganya kan ini. Gini kan? Nah, jadi perkiraan pH-nya itu sekitar berapa? pH-nya itu sekitar dari sini sampai sini. Yang dilewati ketiganya berarti sekitar 7,6 sampai dengan 8,2 atau biasa ditulis 7,6 sampai 8,2. Begitu ya cara menentukan perkiraan pH dengan menggunakan ini tadi. Trayek pH-nya. Kalau dia cenderung sebelah kanan berarti nanti arahnya ke kanan. Tapi kalau dia mulainya di sebelah kiri ya panahnya ke kiri itu tadi. Itulah tadi indikator buatan. Sekarang kita bisa mencoba dengan indikator alami. Ini seandainya kalau tidak saat pandemi kita bisa membuat ini ya dengan praktikum itu. Dengan membuat ekstrak bunga sepatu, kulit manggis, kol, dan kunyit itu. Yang paling mudah itu bunga sepatu dengan kunyit itu. Nah, sekarang ekstrak bunga sepatu. Kalau dia berwarna, kalau dia asam, biasa kan asam, berarti ada huruf M-nya, berarti nanti akan menjadi warna merah. Sedangkan basa nanti akan berwarna hijau ketika kita menggunakan ekstrak bunga sepatu. Kalau netral nanti akan berwarna ungu, warna-warni ya. Sedangkan kalau ekstrak kulit manggis nanti dia akan menjadi warna coklat. Kalau asam. Coklat tapi dia kemerahan.
seperti apa ya, kemerahan. Ini batu bata begitu ya, coklat-coklat agak kemerahan. Kalau basa ini nanti akan menjadi biru, tapi birunya itu biru kehitaman, agak hitam gitu, pekat gitu ya, seperti biru dongker itu. Kalau ini akan menjadi ungu, ungunya tapi ungu juga kehitaman. Dia lebih apa ya? Lebih hitam, lebih gelap, lebih gelap. Nah, untuk kol ungu, ketika asam, dia akan menjadi warna merah. Tapi merahnya merah muda. Untuk basa dia akan menjadi warna hijau. Untuk netral dia akan menjadi warna ungu. Kalau netral itu nanti cenderungnya warnanya ungu gitu ya. Nah, kunyit. Karena kunyit itu warnanya kan kuning kan. Dia akan menjadi warna kuning kalau di sini. Di asam. Kalau di basa dia akan menjadi warna jingga. Mirip-mirip ya, orange gitu kan. Yang di netral, wah ini menjadi kuning. Kuningnya tapi kuning terang. Kalau itu kuning-kuning biasa, kalau asam ini kuning terang. Itu adalah beberapa indikator alami yang kita bisa buat sendiri dengan kita ekstrak bunga sepatu, kulit manggis, ekstrak kol, kemudian ekstrak. Nah itulah tadi kita menentukan larutan itu bersifat asam atau basa dengan menggunakan beberapa indikator. Ada indikator buatan dan indikator alami. Kita lanjut nanti ke materi hidrolisis garam setelah ini. Terima kasih.